Oke, saya Stephen Dri Manuel. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi Retail Warehouse pada Green Forest. Jadi di sini aplikasi ini ada dashboard, yang di mana dashboard ini ada menunjukkan stok tipis, untuk menunjukkan barang yang sedang kritis. Kemudian ada total SKU, sini semua total kategori juga ada di sini. Di sini ada order aktif. Order aktif ini kita bisa lihat ada menunggu, prioritas proses, dan sini ada butuh tindakan segera. Yang dimana kalau kita klik proses, maka sini kita harus proses pesanan ya. Lalu untuk invoice, di sini kita bisa lihat invoice-nya tadi, bisa kita unduh juga ya. Ini. Nah, oke, muncul. Lanjut ke reseller. Di sini ada database mitranya. Di sini semua akun pengguna mitra dan ada yang menunggu approve. Bisa kita lihat di sini proses menunggu approve. Kita approve, approve. Maka di sini pengajuannya nol. Semua mitra aktif ada 4 dan aktif di sini. Oke. Kemudian untuk di sini ada barang masuk, ada dua. Eh, Kami baru manual. Sini manual. Oke. Begitu juga dengan yang barang keluar. Kemudian di drawer sini kita bisa lihat di sini ada profile penggunanya, ada nama, role-nya, email internal, ini jabatannya ya. Jika kita mau edit nama, kita klik sini, kita bisa menambahkan atau mengeditnya. Kemudian di sini untuk ubah password, lanjut ke sini. Di sini ada fitur-fiturnya. Bisa lihat kita mau lihat manajemen pengguna atau user di sini. Kemudian role based access, kita bisa lihat di situ. Lalu log aktivitas, di sini semua aktivitas tercatat di sini. Kemudian ada master data, data barang, ini semua data barangnya, listnya. Kemudian kategorisasi, kategorisasinya seperti ini. Nanti kita bahas. Lalu ada manajemen harga. Di sini kita bisa mengatur harga-harga produk yang sudah ada. Lalu di sini operasional gudang, seperti tadi barang masuk, barang keluar, lalu stock alert. Lalu order management, sini kita bisa lihat database mitra lagi yang tadi. Kemudian status fulfillment yang tadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk yang itu, sekarang kita ke sini, dashboard laporan. Hasilnya ada dashboard di sini. Kemudian uh, analisis penjualan. Di sini kita bisa lihat analisis penjualannya. Tahunnya di sini ada tahun 2026. Bisa kita ubah juga bulannya. Kemudian kuartal 1 sampai 4 kita bisa lihat. Lalu di sini ada ringkasannya. Ringkasan kuartal 4, Oktober, Juli. Nah, ini masih dummy ya. Lalu untuk di sini kita bisa lihat juga produk terlaris. Di sini ada 10 rankingan. Reseller, kita lihat semua, ada 10. Oke. Kemudian mobilitas data. Di sini kita bisa download uh, semua data berupa Excel atau CSV atau PDF atau JSON. Lalu bagian itu sudah. Di sini bagian katalog barang atau inventory di atasnya. Oke. Sini ada beberapa katalog barang kategorinya. Sini ada gudang juga. Lalu jika kita mau edit, bisa edit namanya. Lalu kita harus konfirmasi dulu. Misal ini edit saja. Konfirmasi.
maka bisa ada hapus atau simpan perubahan. Jika kita simpan, maka berubah. Lalu untuk gudang, di sini gudang ada gudang utama, bisa kita tambahin raknya juga, misalnya rak terbaru ditambah, maka kita harus konfirmasi dulu, konfirmasi, simpan perubahan, maka kita lihat di sini otomatis tertambah. Lalu, bagaimana kita menambahkan kategorinya? Kita tinggal klik icon plus di bottom navigation ini. Di sini kita tambah kategori, tambah gudang, tambah stok baru, tambah order. Lalu di sini kita ingin menambahkan kategori, kita tambahkan saja. Misalnya urban street, konfirmasi, simpan, otomatis tertambah. Lalu di sini gudang juga kita lakukan hal yang sama, tambah gudang, gudang manajemen. Raknya kita kasih rak M1 misalnya. Gitu. Kita konfirmasi, otomatis gudangnya bertambah. Kita lihat juga ada rak 1, ada rak M1. Lalu kita lihat di sini semua barang. Di sini ada kategorinya yang tadi yang sudah kita buat. Seperti yang baru juga ada Urban Street. Oke. Di sini ada produk listnya. Kita bisa lihat. Sini ada carrier. Di carrier ini kita bisa lihat detail produknya. Kemudian kita bisa edit detail SKU-nya juga ya. Misalnya salah barang nih, ternyata bukan di bag. Misal kita ganti ke topi, maka sini SKU base-nya berubah. Lalu gudangnya kita pengen ke manajemen misalnya. Kita pilih rak M1. Lalu misalnya kita simpan saja, harus konfirmasi. Jika udah SKU berhasil, oke, maka dia sudah berubah. Top. Otomatis yang di sini harusnya carrier sudah tidak ada, dia akan ke topi. Tuh. Lalu bagaimana cara menambah barang SKU baru? Kita sini SKU baru, misalnya Street One produk. Di sini ada kita sini Urban Street yang baru kita tambahkan. Kita ke gudang manajemen. Kita pilih ke rak 1. Oke, kita tambahkan, otomatis tertambah. Lalu jika kita bingung, misalnya sudah banyak barang, kita tinggal cari saja, misalnya street, otomatis dia uh, ada hasilnya gitu. Tapi kalau misalnya kita asal, tidak ketemukan. Oke, itu untuk barangnya. Sekarang, ini, oke. Tadi kita di sini belum menambahkan harga, kita bisa manajemen harga, data manajemen harga, di sini masih nol. Misal kita berikan harga 260.000, kita simpan. Oke. Ini 260.000 udah terbaru ya. Lalu kita lihat lagi, cek. Oke, sudah berubah sekarang dan berhasil. Oke, sekarang kita ke gudangnya. Misalnya kita bingung ada di gudang mana aja nih, kan banyak gudang. Barang-barangnya ada apa aja? Kita cek gudang utama ada jaket doang. Gudang B belum ada. Lalu yang manajemen tadi kita udah nambahin, otomatis ada dua. Tadi kita tambahkan atau mengubah dari carrier ke topi dan kita menambahkan produk dari Urban Street, otomatis ada di sini. Oke, itu untuk inventory. Selanjutnya untuk orders akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih penjelasannya dari rekan saya, Ryu Immanuel. Selanjutnya di sini saya Gazi Hamad Aziz, perkenalkan sebelumnya. Saya akan menjelaskan halaman orders. Di sini kita ditunjukkan ada daftar pesanan dari beberapa mitra kita yang kita ajak kerjasama. Lalu di atasnya itu ada beberapa proses dari pesanan, beberapa proses yang akan dilalui oleh pesanan seperti menunggu, terus pesanan sedang diproses, sedang dikirim, hingga pesanan itu selesai. Lalu selanjutnya di sini pada bagian pesanan kita bisa lihat detail. Dan di bagian tanda plus, kita akan melakukan tambah pesanan. Untuk bagian pengisian nama, kita di sini kita kasih contoh Kali Abang. Selanjutnya kita tulis Jalan Kaliabang 1, 2, 3. Jika sudah, di sini kita coba untuk simpan. Dan di sini karena ada kolom yang belum diisi, dia menolak untuk menyimpan data yang kita input. Begitu juga pada kolom yang ada di atasnya, jika kosong mereka menolak untuk menyimpan data. Oke, kita isi ulang Kaliabang. Dan di sini juga ada aturan minimal 10 karakter. Jadi jika kita menulisnya kurang lebih dari 10 karakter, seperti ini contohnya, dia akan menolak. Oke, kita tulis lagi Kaliabang 1, 2, 3. Dan di bagian tambah produk, di sini ada beberapa produk yang memang sudah ada yang stoknya tersedia. Oke, selanjutnya kita simpan pesanan. Dan di sini kita bisa ke tahap edit. Di sini kita bisa hapus, kita bisa tambah, dan jika kita tambah di sini langsung otomatis tertambah, dijumlahkan juga harganya. Selain itu, kita bisa menentukan jumlahnya tanpa harus mengklik tanda plus dan minus. Lalu kita simpan pesanan, lalu akan muncul notifikasi berhasil, dan dia masuk ke daftar pesanan yang sedang diproses. Kita lihat detailnya. Oke, kita bisa lihat di sini di atas itu pesanannya sedang menunggu dan hasil dan total harganya yang perlu dibayar kurang lebih sebesar 7 juta. Oke, lalu kita masuk ke proses penyiapan pesanan. Di sini jika stoknya tersedia kita centang pesanan-pesanan yang dipesan oleh para pelanggan. Lalu kita di sini ubah untuk konfirmasi pengiriman. Lalu akan otomatis pindah ke daftar pesanan yang sedang dikirim. Kita bisa lihat detail di sini dan statusnya dikirim, dan kita bisa melihat invoice resminya dan bisa kita cetak dalam bentuk PDF. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan ada masuk ke pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa di bagian security ya. Di sini di bagian security ada beberapa, ada pengguna dan role control dan log aktivitas. Di sini kita ke pengguna. Eh, ada beberapa nama pengguna di sini atau admin. Nah, kita tarik di sini admin. Nah, tadi bakal muncul ada beberapa admin, ada admin order dan administrator. Kalau kita ngetik ngasal nggak bakal ada ya, karena tidak ada terdaftar gitu. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan staff baru. Misalnya namanya di sini Vina ya. Nah, email staffnya Vina. Nah, di situ terus harus pakai greenforest.id. Nah, berarti di sini kita pakai Vina greenforest.id. Nah, bisa. Tapi kalau semisalnya
di sini ada huruf besar, itu langsung disuruh menggunakan huruf kecil. Jadi tidak bisa kalau menggunakan huruf besar ya. Jadi sini kita pakai huruf kecil lagi untuk ID. Nah, sini kita pilih role-nya, ada staf gudang, administrator, kepala gudang, dan admin order. Di sini kita admin order aja. Habis itu kita konfirmasi. Nah, berhasil. Staf fitnah berhasil tambahkan. Ya, udah hijau ya. Nah, ini untuk Denny Wijaya. Kenapa abu-abu atau bisa dibilang tidak aktif ya? Ini bisa kita edit. Nah, bisa kita edit namanya, role-nya, dan statusnya. Di sini kita aktifin. Habis itu kita konfirmasi. Nah, sudah aktif kembali. Denny Wijaya sudah aktif. Kita lihat di log aktivitas di sistem data staff diperbarui Denny Wijaya. Muncul di log aktivitasnya. Dan kita coba ke kontrol. Nah, di sini banyak aksesnya ya. Ada berbagai akses. Kita coba edit hak aksesnya. Nah, di sini kita tentangin semua ya. Habis itu kita konfirmasi setelah ditentangin semua. Nah, sudah berhasil ya. Kita coba di kepala gudang ya. Kita tentang ini karena satu gudang dari kita nggak usah tentang ya. Habis itu kita konfirmasi dan sudah berhasil ya. Seperti di ada di layar ya, berhasil. Habis itu kita cek log aktivitasnya. Nah, sudah muncul ya. Baru saja itu kan akses role itu. Ya, segitu saja mungkin dari security yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.